Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Sir di video HLP Kimia kelas 12. Di video kali ini kita akan bahas materi penurunan titik beku dan tekanan osmosis. Perhatikan. Penurunan titik beku atau kita simbolkan delta TF. Perhatikan gambar berikut. Jadi di gambar ini dilihatkan ada dua buah Erlenmeyer. Erlenmeyer pertama itu berisi air murni saja. Erlenmeyer kedua itu berisi zat terlarut, yaitu adalah C2H6O2 yang dilarutkan ke dalam air. Nah, di sini kita lihat jika kita turunkan suhunya atau kita dinginkan dia, maka kita dapatkan air akan lebih cepat membeku. Ya, air murni itu akan lebih cepat membeku ketimbang yang punya zat terlarut. Nah, di sini jadi catatan. Untuk nilai TF0 air itu adalah 0 derajat Celcius, sedangkan untuk TF-nya yang larutan adalah kecil dari 0 derajat Celcius. Maka catatannya apa? TF0 lebih besar daripada TF, sehingga penurunan titik beku atau nilai delta TF adalah TF0 dikurang TF. Sekarang kita lihat rumusnya. Jadi rumus penurunan titik beku adalah Kf kali M kali I. Keterangannya, Kf adalah tetapan penurunan titik beku. Contohnya H2O. Berapa nilainya? 1,86 derajat Celcius per molal. Maksudnya 1 molal zat terlarut dalam air murni maka akan turun suhu 1,86 derajat Celcius. Kemudian M. M adalah molalitas dan I adalah nilai faktor Van Hoff. Nah, kita lihat contoh soal. Ya, contoh soalnya apa? Jadi ada larutan biner, ya, larutan biner itu konsentrasinya 0,25 molal. Kemudian nilai TF-nya adalah minus 0,651 derajat Celcius. Kf air adalah 1,86 derajat Celcius per molal. Kemudian yang ditanya adalah berapa nilai derajat ionisasi. Nah, kita jawab delta TF sama dengan Kf kali M kali I, di mana molalitas itu rumusnya apa? Gram per mR kali 1000 per massa pelarut. Ya, tapi karena di sini diberikan konsentrasinya 0,25 molal, nanti kita substitusi itu aja. Nah, pertama cari dulu faktor Van Hoff-nya. I sama dengan 1 tambah N kurang 1 kali alfa. Karena dia bilang biner, berarti dia terionisasi menjadi 2 ion. Maka nilai N-nya sama dengan 2, jadi 2 kurang 1 ya. Nah, maka nilai I sama dengan 1 ditambah alfa. Oke, kita substitusi. Delta TF 0,651, KF-nya 1,86. Karena molal sudah dikasih tahu, tinggal kita pakai 0,25. Nah, I-nya 1 tambah alfa. Jadi kalau kita kalikan 1,86 kali 0,25 adalah 0,465. Kemudian 0,651 dibagi 0,465 sama dengan 1 tambah alfa. Nah, di sini dapatnya berapa nih? 1,4. Jadi 1,4 dikurang 1 sama dengan alfa. Alfa atau derajat ionisasi adalah 0,4. Paham ya? Kita lanjutkan. Sekarang kita akan bahas diagram tekanan dan suhu larutan dan pelarut. Nah, perhatikan gambar berikut. Jadi ada tekanan uap dan suhu, yang garis biru putus-putus adalah pelarut dan garis merah itu adalah larutan. Nah, di sini kita ambil pada tekanan normal itu 1 atm. Ini ada 3 fase nih, ada fase padat, ada fase cair, ada fase gas. Nah, sekarang kita lihat yang pelarutnya nih. Jadi untuk TF0-nya pelarut, ya kita ambil contoh adalah air, itu adalah 0 derajat Celcius. Untuk TB0-nya adalah 100 derajat Celcius. Tapi ketika sudah jadi larutan, sudah ada zat terlarutnya, maka didapatkan untuk nilai TF-nya itu kecil dari 0 derajat Celcius. Itu minus sekian. Nah, untuk nilai TB-nya itu lebih besar daripada 100 derajat Celcius. Jadi ada kenaikan. Nah, di sini kita katakan selisihnya itu disebut sebagai delta TF, ya. Itu apa? Penurunan titik beku. Nah, di sini juga ada delta TB atau kenaikan titik didih, ya, yang sudah kita bahas di video sebelumnya.
Nah, di sini jadi catatan, jika kita naikkan tekanan, gimana? Maka nilai TF0 itu akan mengalami kurang daripada 0. Berapa? Minus 0,009248 derajat Celcius. Ya. Nah, kalau misalkan kita naikkan tekanan tadi, bagaimana dengan TB0? Itu juga akan mengalami peningkatan ya. Itu adalah 120,9 derajat Celcius. Nah, jadi di sini terlihat bahwa terjadi selisih antara suhu pelarut saja dengan larutan. Ya, apakah untuk di daerah bekunya atau di daerah didihnya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita akan bahas tentang tekanan osmotik. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini kita bisa lihat ada pipa U di mana terjadi pergerakan partikel itu dari pelarut saja atau air murni saja ke larutan. Ya, itu melewati membran semi permeabel. Nah, ini peristiwanya disebut peristiwa osmosis. Ya, dari cair ke pekat itu maksudnya. Nah, di situ kita bisa lihat selisih tingginya, ya, selisih tingginya. Nampak dia. Nah, kemudian bagaimana cara untuk menghentikannya ya supaya osmosis itu tidak terjadi? Maka kita berikan tekanan dari luar. Ya, kita berikan tekanan dari luar. Nah, sehingga tekanan dari luar itu bisa menghentikan peristiwa osmosis. Jadi kita katakan apa? Tekanan dari luar yang diberikan agar tidak terjadi osmosis itu disebut sebagai tekanan osmosis. Ya. Tapi ingat, peristiwa osmosis adalah dari cair ke pekat, dari pelarut murni ke larutan. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita bahas tentang tekanan osmotik. Dia punya rumus, ya. Rumusnya apa? Tekanan osmotik itu sama dengan M kali R kali T kali I. Ya, M kali R kali T kali I. Keterangannya gini. M itu adalah molaritas, R itu adalah nilai tetapan 0,082 liter atm per mol Kelvin. T adalah suhu dengan satuannya adalah Kelvin dan I jelas adalah faktor Van Hoff. Nah, kita lihat contoh soal. Jadi ada dua buah Erlenmeyer dengan dua larutan yang berbeda. Nah, di sini diketahui larutan pertama adalah larutan urea dengan konsentrasi 3 molar. Yang kedua adalah larutan MOH dengan konsentrasinya adalah 2 molar. Nah, kita lihat kalau MOH itu bisa terionisasi. Jadi ionisasinya adalah M+ ditambah dengan OH-. Nah, katanya di soal tersebut kedua larutan adalah isotonik. Jadi pertanyaannya berapa derajat ionisasinya? Nah, kita lihat ya. Untuk di kasus ini, pertama kita tahu dulu istilah pentingnya. Ada istilah hipertonik, isotonik, dan hipotonik. Nah, bedanya gimana? Kalau hipertonik itu tekanan osmotik A itu lebih besar daripada tekanan osmotik B. Kalau isotonik, kedua tekanan osmotik sama besarnya. Kalau hipotonik, tekanan osmotik A lebih kecil daripada tekanan osmotik B. Oke, kita lihat jawabannya. Nah, karena dibilang isotonik berarti dua-duanya punya tekanan osmotik yang sama. Kita buat rumusnya, MRTI sama dengan MRTI. Nah, untuk yang pertama, karena dia adalah urea, yang A itu, maka nilai I atau faktor Van Hoff-nya adalah 1. Yang kedua, karena dia terurai menjadi 2 ion, maka N-nya sama dengan 2, nilai I jadinya adalah 1 ditambah alfa. Kan kita mau cari berapa nilai derajat ionisasi dari larutan B. Nah, berarti R-nya sama kita bisa coret, T-nya sama kita bisa coret, maka nilai M-nya untuk urea adalah 3 molar, berarti 3 kali 1. M-nya untuk MOH adalah 2 molar, berarti 2 kali berapa faktor Van Hoff-nya? I tadi sama dengan 1 ditambah alfa, berarti 2 kali 1 tambah alfa. Nah, jadi 3/2 sama dengan 1 tambah alfa, 1,5. 3/2 kan 1,5 tuh. Dikurang 1 sama dengan alfa, derajat ionisasi dari MOH itu adalah 0,5. Nah, tadi kita sudah lihat video penjelasan tentang penurunan titik beku dan tekanan osmosis. Untuk tugasnya akan saya berikan lewat aplikasi Edmodo. Tetap jaga semangat belajar walaupun di situasi pandemi. Terima kasih.